Yuk, sahabat BC, kembali lagi di Bicara Podcast. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang tidak pernah lepas daripada anak-anak pada zaman sekarang. Ya, ini adalah tema fashion. Nah, hari ini kita telah kedatangan mbak-mbak cantik ini. Ya, bisa diperkenalkan dari sini. Siapa namanya? Intan. Intan. Yang sini? Elvina. Yang sini? Feve. Mbak Intan, Mbak siapa? Elvina sama Mbak Feve. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya sebenarnya ingin bertanya. Jujur saja, saya sebenarnya bukan orang yang tahu tentang fashion ya. Jadi menurut kalian bertiga nih, fashion tuh kayak gimana sih? Bisa dimulai dari terserah siapa yang mau jawab. Enggak sih. Fashion tuh ya yang ngikuti zaman sekarang nggak sih? Ngikuti? Iya, yang lagi viral-viral gitu, atau enggak sesuai kepribadian kita. Kayak misalnya kan ada tuh yang Mamba, Bumi, terus apa yang lain ngetren di TikTok. Iya, yang warna-warni itu cewek apa? Kue. Iya. Jadi intinya fashion itu apa sebenarnya? Yang kita pakai saat viral-viral dan untuk nyaman di tubuh kita gitu. Oh, iya. Gitu. Kayaknya Iya. beda sih kalau menurut aku. Apa? Ini opiniku ya. Oke. Jadi tuh kalau misalnya menurutku tuh fashion itu sesuatu apa ya, kayak pakaian yang membuat kita itu bisa nyaman sama kayak kelihatan percaya diri. Intinya tentang kayak pakaian gitu. Pakaian sama kayak menggambarkan Menggambarkan diri kita sendiri. Ya balik lagi kayak yang tadi itu gak sih? Iya, nggak kayak kita berpura-pura jadi orang lain gitu. Benar. Oh gitu. Intinya fashion itu kan kayak berpakaian. Iya. Yang ada yang bilangnya viral terus sesuai dengan zaman ini. Ada yang bilang tadi juga kayak mencerminkan diri kita sendiri gitu kan. Tapi gini loh, yang aku bingung tuh apakah fashion itu benar-benar 100% bisa menggambarkan dirinya? Maksudnya kan selama ini kan dari tahun misalnya tahun 2010 awal-awal ada kayak baju-baju yang mulai ngetren gitu kan, atau sampai sekarang tahun 2000-an itu kan ganti-ganti. Apakah kepribadiannya ganti-ganti juga? Apa begitu? Ya kan balik lagi yang tadi saya ngomong, sesuai viral pada zamannya. Kan bisa aja kayak gitu, nggak harus soal kepribadian kita, kan ada juga dia ngikuti kayak misalkan dia aslinya tuh cewek Mamba gitu ya. Tapi ternyata viralnya cewek kue-kue gitu. Kue-kue. Iya, yang warna-warni. Iya kan? Warna-warni. Bisa dimakan. Beda lah. Nah, jadi dia pengen ngikuti itu kayak lingkungannya gitu lah. Ya udah deh, aku pengen berubah deh jadi cewek kue juga gitu. Padahal ya sebenarnya nggak nyaman, tapi dia kepingin beradaptasi berbaur. Itu kayak bikin apa ya, orang itu gak mau berubah gitu nggak sih, nggak jadi diri sendiri karena ada oh itu bagus, biar kan banyak orang yang bilang kayak muji, dia kok bagus ya, dia kan kayak cewek biasa kan insecure gitu nggak sih, jadi dia berusaha ngikutin fashion, dia coba ikutin FOMO nggak sih, kayak ngikutin zaman gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya itu nggak bagus sih. Berarti gini dong. Berarti arti fashion sendiri itu kan hilang jadinya kalau ngikutin viral zaman sekarang kan. Tadi katanya bikin kita nyaman, percaya diri dan sebagainya. Kalau ikuti viral berarti kan hilang dong percaya diri kita. Kalau menurut kalian gimana? Maksudnya? Menurut aku sih kalau misalnya ngikutin viral ya, kalau misalnya aku pribadi sih opiniku kalau misalnya fashion kan menggambarkan diri kita sendiri ya. Kan diri kita sendiri itu bisa digambarkan bisa lewat warna. Atau mungkin ya salah satunya itu warna. Kan kita nggak usah apa ya. Misalnya kita bisa mengikuti kemajuan zaman dengan tetap menggambarkan kita sendiri, yaitu dengan warna. Warna. Kamu juga setuju dengan warna juga? Biasanya kan ada kayak suka yang dominan kayak hitam, warna pink, warna kuning kayak gitu. Warna pink. Kamu juga setuju dengan warna? Tergantung mood sih kalau saya. Tergantung mood. Iya. Jadi kamu ganti-ganti warna gitu? Iya. Oh gitu. Saya tidak ada kayaknya. Tapi misal begini, fashion kan kayak berpakaian. Tapi akhir-akhir ini, apakah benar fashion itu juga merambat ke gaya hidup? Maksudnya mungkin yang dulu kita pelajari di sekolah ya, kebutuhan primer, sekunder kan kayak gitu sebagainya. Tapi sekarang menjadi sebuah kebutuhan primer.
Apakah itu benar menurut kalian sebagai seorang cewek loh ya? Karena saya melihat ini ya nggak cuma cewek sebenarnya, cowok juga, tapi penting kan bagi kalian cewek fashion? Iya penting sih, cuman kalau menurutku nomor satu tetap kebutuhan apa tadi primer ya, Ya. gitu. Makan kan, kayak Makan, gitu. ya maksudnya kayak hidup, jadi kayak hidup gitu loh. Kalau aku sih gimana ya, meskipun kita butuh, misalnya kita ada menempatkan diri lah. Kalau misalnya kita ada acara, misalnya kayak acara pernikahan, kan kita nggak mungkin pakai piyama dong. Iya. Jadi mungkin kita emang butuh, tapi dengan kita butuh itu ada alasannya gitu loh, nggak kayak beli boros. Tapi kayak gitu tergantung orangnya masing-masing gak sih, kepribadiannya masing-masing. Ada juga dia tuh kayak antara gengsi atau apa gitu juga kan. Dia beda kan kayak misalnya dia pakai orangnya biasa aja, tapi Iya. karena ada lingkungannya orang Iya, kaya jadi itu dia berusaha ngikutin fashion mereka gitu. Kan ada juga sih orang-orang kayak gitu sesuai kepribadiannya aja. Kepribadian ya. Tapi begini, lagi-lagi ya tentang fashion ya. Kan sejak dari dulu cara berpakaian manusia itu kan berubah-ubah. Kalau yang aku baca itu sekitar tahun 19 ya di Eropa sana itu wanita lebih senang untuk berpakaian yang tertutup. Jadi ada sebuah untuk for inflation deh. Jadi ada sebuah percobaan social experiment istilahnya. Itu ketika ada satu toko dia memajang pakaian yang minim. Maksudnya minim itu pada waktu itu mungkin yang sedikit terbuka. Maaf ya istilahnya, sedikit terbuka. Nah, kemudian ditanya sama orang-orang itu, kamu mau pakai baju ini enggak? Ditanya sama salah seorang pegawai yang bekerja di toko itu, ditanya kepada seorang wanita. Katanya apa coba? Enggak, so disgusting, sangat mengganggu. Tapi itu zaman dahulu. Nah kalau zaman sekarang, kenapa kok malah semakin sering terbuka? Karena itu nggak sih, tergantung lagi nggak sih. Ada juga yang nggak suka tetap pakai tertutup. Nah. Mungkin ibaratnya kalau pakaian terbuka, maaf ya, mungkin ibaratnya kalau pakaian terbuka itu lebih ke kayak wah daya tariknya tuh lebih bagus gitu. Tadi lebih bagus. Iya, kan contohnya tuh kayak misalkan gimana ya ini ya, maaf, misalkan kayak di toko tuh ada bingkisan yang ditutup, terus ada bingkisan yang dibuka. Pasti orang-orang tuh lebih lihatnya ke bingkisan yang dibuka. Gitu. Tapi kan emang fashion kan begitu, biar tertarik. Gimana? Iya, makanya itu. Makanya itu gimana? Zaman itu kan banyak orang kayak tertariknya lebih yang terbuka gitu loh. Dan otomatis banyak yang ngikutin. Kan namanya kayak manusia tuh gampang suka ngikut-ngikut gitu gak sih? Ini kayak bebek dong. Enggak. Tapi fashion ini Kalau gimana? menurutku sih balik lagi ke pribadi orang tersebut. Kan memang ada orang yang emang mungkin mereka kayak gitu, aku kayak gini deh, aku tetap kepada gimana ya, tetap kepada diriku gitu loh. Atau mereka memang ingin ikut dengan perkembangan zaman, itu kan juga tergantung kepribadian mereka masing-masing. Terus kalau misalnya masalah yang semakin kesini tuh semakin yang berbeda dari zaman dulu, itu kalau menurutku sih mungkin karena banyak orang sekarang udah ya balik lagi perkembangan zaman. Kayak gitu. Kalau VV sendiri sebentar ya, kan maaf nih, VV kan mungkin beda cara berpakaiannya dari dua temannya. Itu nyaman nggak sebenarnya pakai kayak gini? Kalau menurut aku sih itu nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman aja. Iya. Kalau Elvina sendiri? Ya nyaman. Nyaman. Tapi gini loh, kan kalian pasti punya dua pandangan berbeda dalam sebuah masalah pakaian. Nah, ketika kalian melihat ada seseorang yang berpakaian berkebalikan dari kalian, misalnya nih VV kan lebih terbuka, maaf ya, jadi terus ngeliat kayak sini si Intan gini. Semisal kalau Anda itu berpakaian seperti dia, apa yang Anda rasakan? Nggak apa-apa, karena kalau ini semua hanya opini ya. Karena aku sendiri tuh juga nggak selalu berpakaian seperti ini gitu. Jadi aku memang di rumah emang ada berpakaian seperti Intan tuh juga
hal yang normal gitu loh menurut aku. Jadi aku ya nyaman-nyaman aja. Nyaman aja. Apa kayak nggak ada mungkin sedikit bukan diskriminasi namanya, apa kayak pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur-unsur kayak kok anak ini gini sih gitu. Ketika misalnya kamu mau coba pakai kayak gini atau gimana yang lebih tertutup lah, ada nggak pernah kayak gitu kan? Tidak sih Nggak pernah. Nah coba kalau kayak Intan gini, misal ada melihat orang kayak VV gini, itu gimana pandanganmu menurut kamu melihat orang seperti itu? Kalau pandangan saya sih ya nggak apa-apa, biasa aja, kayak ya malah saya pengennya kayak gitu, tapi kan menurut agama kita masing-masing lagi kan lebih baik tidak gitu kan. Ya tapi kan saya di luar rumah kayak gini, tapi kalau misalkan untuk kepuasan diri sendiri pasti saya juga coba-coba kan gitu. Nggak berarti saya pakai kayak gini di rumah kayak gini semua. Ada juga yang di rumah untuk privasi diri saya juga pakai seperti VV kan gitu. Jadi ya it's okay, nggak ada kayak ih kenapa sih anak ini enggak. Malah saya lebih senang jadi kayak VV bajumu lucu ya, gini ya, bagus banget, beli di mana gitu. Kan biasa cewek kalau tanya gitu kan. Iya, oh gitu ya, berarti jujurnya bisa-bisa aja ya. Nah, tapi menurut kalian tuh gini, apa kayak fashion itu apa ya? Istilahnya senang-senang hati, maksudnya gini. Apakah menurut kalian itu fashion itu sesuatu yang harus diatur oleh orang lain? Maksudnya aku itu ya terserah kan mau pakai apa, mau pakai ini, mau pakai itu, gimana? Kalau menurut aku sih tergantung lagi dengan kondisinya ya. Kalau misalnya yang tadi aku bilang ke acara pernikahan, kan nggak mungkin kita pakai baju kayak piyama gitu. Pasti kan kita juga menyesuaikan dengan kondisi kita lagi. Maksudnya kita lagi berada di tempat mana gitu. Kalau misalnya sekarang kan dari tadi kan cuma pandangan cewek nih. Aku tuh kepo sama dari pandangan cowoknya gimana ya. Oh, ya. Kalau pandanganku sendiri itu pakaian. Sebenarnya kalau aku sendiri itu nggak terlalu mementingkan fashion kalau aku. Jadi baik lagi tadi kan aku udah ngasih tahu kalau aku tuh orangnya nggak terlalu tahu tentang fashion. Bagiku berpakaian ya berpakaian saja, asalkan satu pertama sopan dan rapi ketika mengikuti keadaannya. Itu bagiku udah mengikuti fashion sekali. Gitu. Jadi nggak, aku sih, tapi gini, aku kadang punya satu pandangan di mana ketika aku melihat seseorang yang begini, yang dia tuh ketika melakukan suatu kegiatan, ada satu kegiatan misalnya pernikahan gitu kan, yang lainnya berpakaian seperti kalau misalnya kita kan di desa itu batik dan sebagainya, kan tahu orang desa ya kelihatan juga bukan sama kayak saya. Enggak juga sih. Ya, apa namanya? Jadi lanjut tadi pakainya biasanya batik apa dulu ada yang pakai dia tuh dari kota pakai yang misalnya maaf nih kayak yang kita tahu langsungnya gitu. Kadang-kadang gini, kok gini sih gitu. Itu cuma apa ya, pandangan semata sih sebenarnya. Iya sih, sama aku biar kan dari dulu sebelum masuk SMA itu aku kan MTS kan, jadi aku masuk itu kayak pakai cipu terus kuliah panjang gitu. Terus SMA ini masuk ke negeri, jadi kayak rasanya kaget tuh ngeliat perempuan yang beda sama kayak kita gitu. Tiba-tiba kayak misalnya hijab itu tiba-tiba lepas copot kayak gitu. Terus misalnya fashion cewek yang bertolak sama kayak kita biasanya itu loh, kayak agak-agak aneh gitu mungkin. Tapi kalau udah terima bisa nerima. Cuma kayak kalau lagi nggak sih? Ini kan ini opini aku ya. Iya, nggak apa-apa. Kan kita di Indonesia kan banyak suku dan bangsa nih. Jadi kan mungkin aku juga dulunya tuh juga nggak tahu, maksudnya nggak tahu dunia luar gitu kan, masih kecil. Terus pada saat aku udah mulai beranjak dewasa, aku udah mulai lihat nih kayak di dunia luar tuh ternyata banyak loh orang yang nggak kayak aku gitu. Tapi dari situ aku juga belajar gitu loh, how to menghormatin dan menghargai mereka. Kalau misalnya kalian pengen dihargain sama dihormatin kan kita harus menghormati juga kan. Jadi dari situ aku belajar kalau misalnya sekarang tuh banyak orang juga yang berbeda dengan kita, tapi nggak bisa kita bedakan gitu. Jadi semua orang tuh sebenarnya sama. Terus sih kalau sama kan tadi balik lagi ke ceritanya si Kak Ahlil. Kak siapa? Ahlil. Iya, Kak Ahlil. Nah, yang soal desa dan kota. Untuk orang desa kayak gitu ada nggak sih kayak keinginan kepingin coba-coba juga fashionnya gitu, mencoba fashion yang berbeda. Kalau mungkin lah kayak cuma satu itu kayak
mau coba yang lain lah, yang baru, hal suatu Kalau hal baru. kalau masalah kayak berpikiran, semua orang pasti punya pemikiran. Semua orang pasti punya pemikiran ingin mencoba suatu hal yang baru itu adalah suatu kewajaran gitu loh. Cuman yang aku tekankan di sini kan, misal aku meminta pandangan kalian nih. Kita mainnya point of view aja ya. Nah, misal ada kondangan kayak tadi, sama aja contohnya nikahan. Ya, rata-rata orang-orang yang kayak gitu berpakaian seperti itu. Minimal tutup lah, meskipun nggak berhijab nggak masalah sih. Tapi ketika ada yang dari kota pakai kayak gini, kayak gitu, menurut kalian salah nggak? Jadi pandangan kalian, misalnya ini saya nanti minta 2 pandangan tapi dari berbeda sudut. Pertama pandangan sebagai orang lain, yang kedua pandangan dari orang yang datang itu sendiri, yang kita misalnya berbayang-bayang jadi orang itu gimana? Kalau saya sih ya lebih memaklumi lah. Biasanya kan kalau orang kota kayak gitu, atau orang lain, misalnya bukan orang kota atau orang desa aja ya, misalkan suatu lingkungan gitu, ini lingkungan si A dan ini lingkungan si B. Si lingkungan si A tuh pakai pakaian kayak gitu, terus dia main ke si B ya, kayak kata kamu tadi. Itu ya kita maklumi aja, kalau menurut aku ya maklumi aja, mungkin dia belum tahu gitu. Jadi it's okay, fine aja. Jadi kan kita nggak bisa ngejudge orang kayak ini orang harus ngikuti lingkungan kita gitu kan, nggak harus langsung kayak gitu kan, juga butuh proses gitu lah. Tadi kan nggak sopan, gimana? Kan masih baru, kan baru awal. Masa baru awal kita langsung ngejudge kamu nih nggak sopan. Alangkah lebih baiknya kan kita menegur dengan pelan-pelan, kayak memberitahu kayak biasanya tuh kayak gini gitu. Kalau untuk orangnya mau nerima atau enggak itu kan hak dia, yang penting kita sudah mengingatkan. Nggak ada salahnya untuk mengingatkan. Oke. Setuju, Bener, setuju. Tapi gini, gimana? Kita kan juga nggak bisa memaksa orang kan. Ah, ya. Jadi kayak, kamu harus pakai ini kan, gitu nggak mungkin gitu. Iya. Ya. Tadi kan ternyata mungkin kenyataan dunia terbaik daripada yang apa yang kita inginkan kan. Misal kita berpikir seperti itu. Itu kan pandangan kita. Tapi ternyata kalau kita berpikir secara pandangan orang tersebut, apakah dia mengira kalau dia salah? Kan terkadang enggak. Pernah nggak ketemu orang-orang yang kayak gitu? Orang-orang yang semisal dia sadar dirinya itu menjadi orang yang berbeda dari lingkungannya, tapi dia percaya diri aja. Ya menurutku tuh kayak itu nggak sih, sudah kayak self love banget. Jadi ya udah nggak peduli sama orang lain, dia percaya diri apa yang dia pakai. Nah, itu maksudku. Atau bisa juga orang itu menciptakan fashion baru lah untuk lingkungan ini. Jadi kayak, aku pengen memberitahu fashion luar biar orang-orang itu nggak pakai fashion itu aja gitu. Kan bisa aja. Nah, ya, berarti kan kembali lagi itu jadi malah apa namanya dianya itu malah yang tidak tahu tempat. Berarti kayak gitu kan? Ya, kan kayak kan, tidak sopan, tidak menghargai sesama yang lainnya. Gimana? Iya sih, tapi kan nggak tahu juga kan, nggak semua orang di situ nggak suka fashion dia. Ada mungkin ada lah sedikit banyak orang yang suka fashion dia, kayak ya aku pengen tahu juga lah gitu. Kan kita nggak boleh ngejudge semuanya nggak suka fashion satu orang itu gitu. Oh ya, oke. Tahu nggak sih, nggak usah jauh-jauh, kita lihat itu loh baju adat Indonesia. Masa semuanya sama? Kan ada yang itu kan, misalnya kayak Papua sama Jawa, beda kan? Iya. Tapi kita saling nggak apa-apa kan? Itu oke. Menghargai lagi. Iya, balik lagi ke situ sebenarnya. Oke, tapi ini kembali lagi lah ya. Masalah fashion tapi kalau menurut kalian pakaian yang kalian pakai ini sekarang mengikuti fashion nggak? Kalau menurut kalian sih, aku tanya aja. Fashionnya gimana nih? Maksudnya kayak mamba atau apa gitu? Saya nggak tahu. Mungkin kayak lebih ngikutin zaman dia terserah. Iya, misal ya kan kayak misalnya tahun 2023 ini lebih fashionnya kayak gini gitu kan. Nah, tapi menurut aku nanya, menurut kalian tuh pakaian kalian nih mengikuti fashion nggak nih? Secara mungkin kamu ya sebagai cewek mungkin, wah aku meskipun apa namanya gini tetap mengikuti fashion kok, jadi nggak bakal kelihatan norak nggak gimana gitu kan. Kalau aku sih masa udah apa yang penting pakai baju aja nggak telanjang. Gimana? Kalau aku sih ngikutin, tetap kayaknya masih ngikutin zaman, tapi karena saya dari kecil sama bunda lebih suruh tutup, jadi kayak ngikutin zaman tapi tetap tertutup gitu loh. Gitu. Kalau aku sih balik lagi ya, karena makna fashion bagi aku itu adalah pakaian yang aku pakai dan aku merasa nyaman dan juga percaya diri. Jadi kalau misalnya ngikutin makna yang menurut aku gitu ya, iya.
selama apa ikuti zaman itu cocok sama kita ya ikuti gitu kan sih. Iya, kita nggak boleh kayak alangkah lebih baiknya kita ikuti zaman tapi nggak harus memaksakan diri kita. Iya. Berarti kan kalian tetap menjadi diri sendiri dikala harus zaman gitu kan. Iya. Ini ketika semisal ya, Anda kan punya idealisme itu kan artinya. Anda punya idealisme, punya keteguhan ketika nanti berada di sosial masyarakat. Anda dikatakan orang, gimana respon kalian? Padahal Anda merasa kalau fashion saya itu sudah bagus, emang udah mengikuti zaman kok, tapi dikatakan orang. Dikatakan orangnya tuh kayak gimana dulu nih? Ada Maksudnya, yang kejas, atau dikatakan orang malah lebih bagus kan banyak tuh ya. Mungkin kritik gitu ya. Ya mungkin gitu, misalnya gini, misalnya aku nih misalnya, aku nggak mau pakai kalian aja, pakai aku dia pakai, contoh aku kan pakai gini nih, pakai biasa gini. Terus orang-orang, itu pakaianmu kok gitu terus dari kemarin, dari tahun lalu gitu terus. Kan sekarang udah ada model yang lebih bagus kan, kayak model yang gini. Mungkin tidak secara eksplisit, tidak secara frontal mengatakan kalau itu tuh nggak modis gitu, tapi kayak nyarat. Itu sikap kalian gimana kalau gitu? Kalau aku sih ya, Apakah kalian akan tetap pada diri pendirian kalian atau berpikir? kalau aku sih selama itu tidak mengganggu orang lain, terus kita juga nggak merasa dirugikan, ya fine aja, terserah orang itu ngejudge kita apa, yang penting kita udah nyaman sama pakaian kita gitu. Kalau misalkan aku pribadi, aku nyaman dengan pakaian aku ini, terus orang bilang apa sih kamu pakai ini pakai itu, kayak alay banget kamu ini kayak sok banget lah, sok. Ada juga yang bilang kayak misalkan ih kok sok suci banget atau apa gitu, ya it's okay, itu hak mereka untuk ngejudge aku, yang penting aku tetap pada pendirian aku sendiri. Kalau mungkin artinya sama nggak sama dia? Sama sih, aku juga pernah pakai di MTS di SMA tuh kayak ketemu kayak ustazah gitu kan. Terus kayak ya udahlah bodo amat, pokoknya aku udah ngelakuin itu, aku nggak merugiin mereka kan, ya udah aku tetap pakai yang apa yang aku buat aku nyaman. Tapi yang paling penasaran tuh Vin, gimana Vin? Kan ya kita tahu lah, mungkin konsepmu beda ya. Jadi kan aku gini loh, aku mikirnya tuh orang kayak kamu tuh kan biasanya kalau pandanganku ya kan ingin sekali mengikut tren, mumpung nggak ada larangan kan gitu kan, maksudnya mumpung nggak dilarang kan gitu kan ya gitu kan. Jadi mungkin kebebasannya lebih banyak misalnya. Terus ketika kamu ngasih tahu aku tadi itu kamu nggak punya pendirian, idealisme di antara harus zaman. Nah kalau kayak tadi kamu bilang orang, kamu gimana? Kalau menurut aku sih, menurut aku ya, kalau misalnya aku ini badan aku, misalnya kan ya punya aku kan, nah jadi kalau misalnya diriku sendiri udah merasa percaya diri, udah confident, terus udah self love juga, aku gak bakalan peduli sih sama orang lain, karena kan it's me gitu. Terus kalau misalnya ngomongin yang masalah norak, aku tuh kepo. Kita yang Fashion Week yang kemarin itu, mereka norak gitu, tapi kok bisa viral? Gimana? Gimana? Aku sih kayaknya kalau makin zaman itu makin kayak yang unik-unik lebih itu nggak sih, lebih booming, kayak lebih viral. Kayak contohnya ini nih, kan ada satu brand, boleh nggak sih ini jadi brand? Kayak satu brand kayak bakal disensor tenang ya. Balenciaga itu loh, tau nggak? Kan itu ada sih yang sampai aneh-aneh banget, makin orang-orang pada bingung sih. Ini makin aneh. Padahal kalau menurut orang seni, keanehan itu malah lebih muncul seninya. Iya, bener. Oh apa sih? Nah, kan ini dari cewek kan? Kalau cowok gimana? Ya, kalau cewek gimana? Apa tentang model cita Fashion. Aku tuh mungkin diam, tapi aku kadang-kadang melihat, bukan kadang-kadang sih, sering aku baca-baca berita-berita gitu, berita yang Fashion Week kayak kemarin tuh kan. Apa ya? Aku cuma ngerasa 1-2 hal yang berbeda, tapi kayak bingung gitu loh. Pertama, aku malah nggak lihat fashion yang pertama. Aku pertama malah lihat impact baliknya gitu loh ke masyarakat. Mungkin bisa memajukan ekonomi UMKM masyarakat. Tapi kedua, impact baliknya yang jelek itu ya nggak usah jalanan dan sebagainya. Itu yang pertama kali lihat. Terus yang kedua tentang fashion mah kalau saya kan orang mau berkreasi kayak gimana pun terserah gitu kan.
Cuman 1-2 hal yang aku pikirkan tuh itu kan nggak bakal mereka gunakan sehari-hari kan, maksudnya apa ya, mungkin prinsip fashion saya baik sama fashion dia itu bukan hal yang sama. Jadi bagiku fashion itu ya sehari-hari gitu kan, aku nyaman sama kayak kalian sehari-hari naruh pakai tenang-tenang aja. Jadi kalau mereka kan paling cuman untuk waktu itu dan untuk ketika itu, setelah itu nggak pakai lagi kan, ya kan? Ya enggak, iyalah. Mungkin bisa juga sih dipakai kalau misalkan ada acara-acara lagi Itu gitu. kan acara kan, tapi kan bukan daily. Iya, yang hari dan daily kan. Itu gimana pendapat kalian misalnya tiba-tiba tuh kalian mau ngikut zaman kayak itu, bisa ada misalnya baju ini tuh kan, kalian beli lah itu, terus pas kalian udah pakai itu nggak nyaman buat kalian, itu baju kalian tuh kalian apain? Saya buang. Kalau aku sih aku olah aja sih, olah bentuk yang kayak ya diolah lagi ya, bentuknya beda-beda gitu loh. Tapi ini kan dari tadi kan kita bahasnya soal fashion tentang pakaian tuh. Menurut kalian penting juga sih nggak sih fashion tapi cuma pakaian doang, tapi muka kita tuh ganti. Oh ya, gini. Fashion itu kan sekarang kan merambah ke gaya hidup ya. Menurut kalian muka itu termasuk fashion nggak? Kenapa harus ngeliatin aku ya? Mikir. Kalau menurut aku sih balik lagi dengan kondisi ya. Mungkin karena saya pribadi itu sebenarnya bukan orang yang make up banget ya. Kan biasanya make up kan bilangnya. Biasanya tuh saya tuh lebih suka merawat kulit, kayak pakai skincare dan lain-lain, bukan dengan menutupinya dengan make up. Tapi itu balik lagi pribadiku sendiri. Gak tahu orang lain nangkepnya gimana. Itu kan terserah. Nah, kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya kita ke acara nih, misalnya ke acara formal, kan nggak mungkin kita ya bolehlah tipis-tipis gitu. Tapi kalau misalnya buat sehari-hari kayaknya nggak perlu nggak sih? Soalnya kan kita juga masih remaja nih, masih muda-muda kan. Jadi menurut aku sih kalau nggak butuh-butuh banget, nggak usah gitu. Gimana Tan? Kalau aku sih ya, kalau soal make up kan terkadang tuh ya kali orang lihat tuh cuma bajunya doang ya, terus tiba-tiba gini, tapi maaf ya sebenarnya, misalnya dia baju wah bagus, terus pas lihat orangnya, wah kok kayak gak enak gitu, misalkan nggak cuci muka lah, minimal habis bangun tidur cuci muka gitu. Kumut-kumut gitu kan? Iya masih ada ininya, tidur masih ada sungai-sungainya gitu kan, masih ada ininya, tapi minimal cuci muka, terus ya tipis-tipis lah. Kan sama dong sama dia. Iya. Jadi kamu nggak seneng orang yang make upan gitu maksudnya? Maksudnya nggak terlalu bukan orang yang benar-benar make up. Enggak, ya kayak setidaknya tuh jaga muka lah gitu. Skincare. Tapi sebenarnya aku pribadi sih karena banyak kegiatan, jadi lupa untuk membersihkan muka itu ya isolasi aja sekali lah, minimal sesekali bersihkan muka, nggak harus tiap hari juga nggak apa-apa sih, kan kita punya kesibukan masing-masing juga, tergantung pribadinya masing-masing lah gitu. Kalau aku sih ngeliatnya, menurutku ya, orang yang make up, misal make upnya yang bisa kita bilang formal banget, misalnya kayak tebel gitu, itu mungkin cara dia untuk representasi seninya dia, maksudnya kayak mungkin dengan kayak gitu dia merasa confident, dia merasa self love-nya dia tuh tinggi banget, terus dia juga bisa apa ya, kayak ini loh aku punya seni nih dari diriku, ini aku mau nunjukin ke kalian tuh lewat muka aku, mungkin bisa jadi kayak gitu. Mungkin kayak bakat dia nggak sih? Kan ada tuh orang yang bakatnya make Iya, up, mungkin ya. di situ kan. Ya, jadi dia pengen nunjukin bakat aku tuh di make up gitu. Iya. Kan minimal juga bisa untuk ngasih cuan juga nggak sih kalau kayak gitu? Ya, Karena itu cuan seni dia kan, jadi dia kan bisa bantu-bantu orang untuk acara gitu. Gitu. Itu termasuk fashion nggak sih? Kalau misalnya dari cowok gimana? Kalau aku sendiri ya, Ngeliat cewek nih, misalnya ngeliat Ngeliat cewek. Ya. gimana ya? Kalau sebenarnya gini, kalau bagi kami, bukan kami sih, perwakilan aja mungkin, saya sendiri soalnya. Relatif, cantik itu relatif, cantik itu relatif. Mungkin bagi kalian make up itu bisa menambahkan cantik gitu ya, menambahkan value dalam diri. Kami sih relatif gitu. Malah lebih senang kalau orang ketika cewek ketika dia udah nggak make up, dia lebih terpancar wajahnya gitu loh.
Jadi misalnya gini loh, bagiku orang kalau ketemu sama teman-temannya, sama orang-orang yang mungkin berbeda jenis, laki-laki sama cowok gitu kan, laki-laki sama cowok, laki-laki sama cewek, laki-laki sama cowok beda, sama lah itu. Aduh ya Allah. Gak apa, minum dulu, mungkin Ya. kurang apa. Aku dari tadi dikempit sama 3 cewek gini, grogi aku ya. Hati aku bergetar. bullshit gak sih biasanya cowok kayak gitu? Ah, Tapi Dia ya, bilang kayak gini, aku tuh nggak apa ya suka sama cewek, Nah, nggak lihat aku sering denger kayak gitu. Aku. Iya, tapi ternyata kayak ada cewek deketin, biasanya dia padahal dia itu biasa-biasa aja, tapi dia nggak mau, lebih mau sama yang lebih cantik gitu loh. bisa aja kayak dia punya pasangan tuh, kamu tuh yang polos-polos aja, ternyata yang dia cari di IG sosial media tuh malah yang make up. Make up Iya, gitu. kenapa kayak gitu? Ini kami bukan ngejudge Kan gini. aja. Gak Kami apa-apa, tanya loh. santai. Saya yang terbiasa ngejudge Bukan. sebagai laki-laki. Nanti Anda malah mengira kami memojokkan gitu, enggak? Gak apa-apa. Kita penasaran Iya, kita enggak? tapi kalau misalnya yang cantik itu relatif, aku setuju sih, karena cantik itu nggak bisa dinilai dari fisik aja nggak sih? Dari hati juga. Dari hati. Dari luar dan dalam gitu. Kalau memang sifat kamu jelek, ya bakal gak cantik. Kan bagi kita ya bakal cantik. Menurut aku sih cantik selama kita bisa pede, confident, dan juga nggak insecure ya kan? Cewek kan banyak insecure. Nah, menurut aku sih itu pasti terpancar lah cantiknya kalian gitu. Jadi gini, kalau masalah make up nggak pakai make upnya, bullshit atau tidak bullshitnya, kita nggak bisa ngeluarin perasaan sebenarnya kita gitu loh. Jadi karena gini, bener nggak ya? Saya nggak tahu. Cewek itu bagi aku ya, cewek itu secara tidak langsung ingin dikatakan iya. Iya, gimana ini? Secara ya. Iya, aku itu tanda tanya gitu. Iya misalnya gini. Aku lo suka ini gitu. Tapi ketika cowok enggak, iya aku menurut itu jelek. Enggak, dia mencoba untuk mengatakan iya untuk dirinya dan iya orang lain untuk mengatakan iya gitu loh. Iya, Kak. Maksudku gini. Jadi dia bakal berhubungan dengan yang cantik tadi gitu loh. Oh, oke, paham. Oh, I see. Paham toh maksudnya? Ini. Jadi ketika misalnya aku aja tidak mengorbankan yang lain-lain, maaf ya. Jangan sampai protes di IG ku ntar. Misalnya ada cowok ngomong, aku suka cewek yang ini, yang natural gitu, nggak suka yang makeup itu apa sih, aku jadi jijik. Misalnya kayak gitu ya. Pasti ada kan? Nggak mungkin nggak ada. Ya aku tahu soal spesies itu tahu aku. Ya. Terus mungkin beberapa dari cewek mengatakan itu bullshit. Omong kosong itu loh, iri sama kita. Nah, secara tidak langsung pasti kan artinya dia itu pengen mengiyakan kata prinsipnya si cewek itu pengen berusaha agar si cowok itu iya prinsipnya si cewek gitu loh. Kalau cewek itu dengan make cantik gitu loh, paham nggak? Jadi kita tuh sebagai cowok nggak bisa mengeluarkan apa yang kita inginkan kalau bukan benar-benar dalam keadaan tertentu gitu loh. Jadi lebih menjaga hati si cewek nggak sih? Jadi ketika kita tanya ini cantik nggak? Ya, sebenarnya kalau aku sendiri tanya itu cantik. Walaupun nggak tahu ya kalian ngomong aku bohong atau enggak, aku sendiri lebih senang yang mungkin tidak terlalu terlihat artinya kayak cantiknya di luar dia, karena nggak mungkin aku ketika lihat cantik di dalam tapi ketika di luar langsung lagi. kan beda kan kayak aku akhirnya mengkhianati cantik di dalamnya gitu kan. Nah, aku mau ngasih tahu satu lagi, tapi ini cantik menurut kalian gimana? Apa itu cantik? Kan tadi menurut aku kayak tadi ya yang aku bilang sih, kamu tahu kan cantik itu kan relatif. Dan kalau misalnya menurut aku sih dengan kita nggak insecure, terus kita bisa confident, kita bisa gimana ya? Mungkin menurut aku sih itu cantik kalau misalnya kita nggak insecure dan kita bisa pede sama diri kita sendiri. Kalau misalnya tentang yang makeup tadi sih, mungkin dengan makeup itu adalah salah satu cara gimana cewek itu ingin menunjukkan dirinya gitu. Kalau aku sih cantik itu yang penting hatinya baik. Kunci pertama ya. Kalau misalkan kita udah cantik udah itu tapi hatinya nggak baik itu kayak sia-sia gitu kan. Jadi luar dan dalam kan. Iya. Iya.
Jadi kalau misal artinya baik, cantik, tapi mukanya maaf jangan kesinggung ya. Mutlak gimana? Mukanya apa? Ya mutlak nggak bisa diganti-ganti. Muka gimana maksudnya itu? Bukannya emang muka nggak bisa diganti Oh, ya? maksudnya muka tuh emang bener jelek gitu lah. Atau Kan gimana? ada maaf nih pepatah ya. Cantik itu berarti dia itu mutlak. Gimana tuh? Kalau dia orang langsung, gimana? Ya nggak gitu juga, kan bisa aja kan pakai make up tadi, pakai make up. Zaman sekarang kamu misalnya kayak saya ada cabi, pakai make up tuh bisa tirus, beneran deh. Coba kalian lihat di YouTube Habis itu ntar kalau make upnya hilang, pergi lagi. kan sejauh sekarang ada make up Jangan, yang water. terkena body shaming ntar aku. Kan ada make up yang water itu loh. Waterproof. Iya waterproof. Walaupun kamu gosok gitu ya nggak hilang nggak sih? Oh gitu. Ini kalau aku ya, mana cantik itu beda kalau aku. Apa? Ini tips bagi kalian yang ingin segera mau mendapatkan jodoh dan pasangannya. Oke, kita di juru judul. Ya, jadi gini, cantik itu pertama bener kata Vivian, seseorang yang terlihat percaya diri, terus dari fisiknya, karena kita nggak mungkin munafik bro. Laki-laki itu pasti melihat pertama kali first impression, melihat dari cara dia wajahnya, pastinya kan kita melihat mata dari mata, first impression, kemudian cara dia berpakaian, jalan dan sebagainya. Baru yang kedua dilihat dari ini hatinya. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan jodoh, ya, sebenarnya cewek itu kalau bagi kami itu diratukan. Jadi kami yang akan datang pada kalian. Harusnya gitu. Oh, berarti kita nggak bisa gitu kayak misalkan lebih suka si kaum Adam duluan. Bisa, cuman Anda tuh seharusnya meningkatkan kualitas Anda dulu gitu. Oh, meningkatkan Kan gini. view. Iya. Aku kan sering dengar, Iya. kalau cewek itu selalu jadi korban kebuayaan laki-laki, misalnya keamfibian laki-laki, maaf ya nggak sebut buaya ya, jadi amfibi, gitu kan, hidup di dua alam yang beda. Jadi sebenarnya yang aku kulik itu bukan masalah dia jadi korbannya atau gimana, tapi dia terlalu gampang untuk suka sama orang gitu loh. Kalau lebih baiknya kalau menurutku cantik kalian tuh harus ditingkatkan aja, tinggal diri mau cantik duluan gitu loh. Jadi ketika kalian mendapatkan yang pria, saya ada pria yang mau menjadi jodoh kalian gimana, kalian bisa lebih valuable gitu loh, nggak cuman jadi kayak mainan. Kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya ngomongin tentang pasangan-pasangan ya, menurut aku sih dengan kita bisa menaikkan value kita. Jadi kita karena masih muda nih, masih panjang lah waktu kita di depan gitu kan, nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh lah. Misalnya kita dengan fokus lagi ngejar kuliah kan sekarang, kita fokus dengan studi, terus kita fokus dengan diri kita sendiri. Misalnya kita punya kesalahan atau sifat kita yang minus lah, kita berusaha untuk memperbaikinya, terus kita juga berusaha buat meningkatin nilai diri kita sendiri. Nanti di akhirnya pasti kita juga mendapatkan lawan jenis yang setimpal gitu. Yang sama kayak kita setingkatan gitu ya. Yang kayak itu nggak sih, katanya jodoh itu cerminan kita. Iya, benar. Jadi ngomongin jodoh. Ya pokoknya fokus sama diri kita sendiri dulu Nah, aja gitu. gitu. Kalau soal jodoh mah gampang, yang penting kita sukses dulu. Udah diatur kan, Iya, di atas. Di atas. Enggak, canda. Jadi, tapi gini, balik. Oke, tapi kalau menurut kalian sih, cantik itu kan berarti kan tadi kan percaya diri dengan misalnya kita membicarakan cantik yang di luar, cantik yang di luar, percaya diri, kita nggak insecure, terus habis itu mungkin kita jadi kemana-mana orang nggak peduli lah apa kata orang tentang muka kita, itu kan cantik menurut kalian, ya kan? Tapi kalau misal nih orang itu make up, artinya kan dia secara tidak langsung mengubah wajahnya walaupun sedikit kan. Apakah itu jadi menurut kalian cantiknya tidak murni gitu loh? Cantiknya tidak murni artinya dia tidak percaya diri dengan diri sendiri gitu loh. Enggak sih. Iya. Kata aku juga enggak, kan bisa aja dia kayak kata Vivi yang tadi, bisa aja dia cuman pengen seni aja, menunjukkan bakat dia. Tapi kalau sama di kayak sekolah gitu kan, sekolah kan nggak punya ilmu, belum
kayak waktunya buat harus sendiri lah kayak gitu kan. Kalau misalnya make upan di sekolah itu gimana? Make upan di sekolah Tergantung make upnya nggak sih? Kalau kayak misalnya tebel kayak gitu kan, kayak lipstikan, alisan. Saya kira kalau sekolah kan cuma bedakan kah atau lipstikan dikit kah. Dan itu terjadi loh itu sebenarnya. Iya. banyak terjadi di sekolah juga mereka gitu. kalau menurut aku sih kalau misalnya mau melihat aturan disclaimer ya, kalau misalnya melihat aturan dari sekolah misalnya nggak boleh, kan kita gimana harus menaati aturan gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak mereka emang menggunakan dengan apa ya yang sedikit lah, misalnya sedikit itu mungkin mereka dengan mereka kayak gitu itu yang membuat mereka tuh jadi percaya diri. Maksudnya kayak gimana ya, mungkin cara mereka nunjukin dirinya tuh dengan kayak gitu. Jadi kita kayaknya nggak bisa nyalahin mereka 100% nggak sih? Tapi yang nggak gitu juga sih, kan lihat keadaan juga. Kalau misalkan di sekolah kan udah ada tata tertib, mau nggak mau kita harus ngikuti tata tertib itu. Kalau misalkan kayak misalkan ada di sini atau penonton gitu yang nggak mau ikuti tata tertib sekolah, ya bikin sekolah sendiri aja kalau menurut aku gitu. Balik lagi sama menempatkan diri dengan keadaan. Paling kan kita yang butuh, bukan Iya. mereka yang butuh kita. Tapi gini, jadi make up ya, make up kan katanya tidak apa namanya tadi bilangnya percaya diri. Percaya, saya bukan berarti dia nggak percaya diri, tapi mungkin menunjukkan seninya. Dia mau apa menunjukkan seni bakat seninya. Nah, tapi lebih penting mana? Make up atau skincare? Maksudnya gini, Ya. kan kalau make up itu kan nggak murni ya, Iya. ya nggak? Tapi kalau skincare kan mungkin bisa lebih permanen, maaf ya permanen. Terus lebih penting mana? Skincare Skincare kan. sih. Ya, itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing nggak sih? Mungkin ada orang yang mungkin dia lebih milih ke arah makeup nih, soalnya mungkin dia lebih bisa unik atau mungkin ada seni tersendiri daripada skincare. Mungkin ada orang juga yang lebih milih skincare karena dia lebih orangnya tuh lebih emang merawat diri gitu loh. Maksudnya bukan merawat diri ya, kayak dia ingin merawat kulitnya dengan skincare gitu, bukan dengan makeup. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih lebih ke skincare. Tapi kebanyakan cewek ya, nggak munafik sih. Kebanyakan cewek itu rata-rata skincare sih. Iya. Aku. Skincare. Timbang make up. Daripada make up kan kayak malah capek gitu nggak sih, kayak misalnya habis wudhu make upan lagi kayak gitu kan. Kalau cuma skincare kan berarti kayak udah misalnya kalau saya udah bagus kulitnya, jadi kayak ya udah malah. Pokoknya nggak insecure aja sih. Kalau misalnya kayak Balik lagi nggak sih kayak Iya, masa insecure. insecure. Tergantung budget juga. Ya sih. Tergantung budget banget Itu mah segalanya. Iya, ya bisa aja kita pengennya gitu, tapi budgetnya nggak memenuhi keinginan kita ya. Ya tergantung budget lagi. Iya. Ya udah, nggak usah gitu kan. Ya tergantung si dompet lah. Ya udah, berarti intinya jadilah diri sendiri ya. Jangan menghiraukan kata-kata orang lain. Puaskan diri kita sendiri gitu aja ya. Dan tapi aku ingin ngebantah sih dikit. Kalau misalnya jadi diri kita sendiri terus ya, kita kekeh sama diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita, menurut aku ya, kan semua orang ada plus minus. Kalau misalnya kita ada minus, kalau misalnya kita ada jadi diri kita sendiri yang kayak kekeh gitu, jadi kayak keras nggak mau denger sama sekali pendapat orang lain. Menurut aku sih itu nggak seharusnya gitu. Karena kita misalnya ada orang yang kasih saran, kamu jangan kayak gini dong, misalnya kritik yang membangun gitu. Harusnya kita bisa menerima, terus kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan naikin value kita kayak gitu. Nah, terakhir tadi dapat bagus tadi. Gini, kan ada orang ngasih tahu kritik yang membangun. Tapi di kehidupan kita sekarang bersekolah ini kan pasti ada satu dua orang lah yang sebenarnya nggak mau membenarkan kita, tapi ingin menjatuhkan kita. Jadi dia memberikan kritik yang pedas gitu. Nah, sikap kalian tuh gimana sih orang-orang gitu? Kalau aku pribadi sih, maupun kritiknya dengan cara dia ngomongnya gimana pun, kritik itu sebisa mungkin sih I accept it gitu loh. Jadi kayak aku harus terima dan aku mengevaluasi dengan diri aku sendiri. Misal bener gak sih yang aku perbuat itu misalnya kayak gini, apa bener orang lain tuh mikirnya kayak gini gitu. Kalau misalnya aku udah mengevaluasi, kalau misalnya menurut aku ini udah bener, atau mungkin ya aku ini salah, ya aku harus perbaiki gitu. Sama kayak nyanyi sudut pandang lain gitu nggak sih? Saya ada kayak Vivi ngomong kayak gini, kan kita nggak tahu di sudut pandang orang lain bener apa salah gitu. Jadi kita nggak boleh langsung menerima satu sudut pandang orang. Iya, nggak bisa menarik kesimpulan langsung Pertimbangan gitu. lagi. Iya. Nih terakhir dari apa juga terakhir ya. Oh iya, kan antara
Kan dari tadi nih kita kan bikinnya kita kan membahasnya fashion dunia luar. Sedangkan kita pribadi kan masih siswa gitu. Gimana sih fashion di sekolah gitu? Untuk kayak gimana ya? Untuk mengenalkan fashion diri kita di sekolah tuh kayak gimana? Kayak Fashion dalam kayak pas ada acara atau pas di sekolah? ya untuk kalau misalnya ada acara juga bisa, kalau sehari-hari juga bisa. Kan kita kan pakai seragam, jadi kan nggak bisa tuh kita otak-atik sesuka hati kita. Nah untuk memancarkan fashion kita sendiri tuh kayak gimana? Menurut aku sih kalau di sekolah kan pasti juga ada seragam ya. Kayaknya semua sekolah ada seragam ya. Iya. Itu bukan sekolah pada seragam. Siapa tahu? Oh iya. Itu kalau di luar negeri. Iya. Kalau menurut aku sih cara mendefinisikan fashion lewat seragam yang kita gunakan sehari-hari ya. Kalau misalnya menurut aku sih selama kita pede dan kita bisa menaati aturan, terus kita juga mungkin bisa dengan yang tadi bilang cantik luar dalam kan, luar dan dalam kan bisa dipancarkan. Kalau misalnya kita anak sekolahan nih pakai seragam kan harusnya rapi dan sopan. Tapi kalau misalnya ada yang kayak Dilengkap-lengkap gitu. Itu menurut kamu gimana? Salah atau benar? Kalau saya ada tuh kan seragam, ada yang sekarang dilengkap gini, ada tuh celana misalnya rok dipendekin gitu. Kalau menurut aku sih nggak bisa bilang salah atau benar ya, karena mungkin dia dengan cara kayak gitu dia bisa menunjukkan dirinya gitu. Tapi at the other side itu aturan sekolah gitu yang harusnya nggak kita larang. Jadi saya rasa salah sih sebenarnya. Jadi nggak bisa tuh kita menunjukkan bakat fashion kita di sekolah, kayak fashion diri kita sendiri di sekolah itu nggak bisa atau bisa? Bisa sih sebenarnya, cuman dalam kategori yang lain. Kalau kata aku, fashion dalam sekolah, fashion ini artinya supaya apa ya? Lebih mengambil manfaatnya. Maksudnya tujuan fashion itu apa? Kan untuk menarik perhatian orang lain. Ya kalau di sekolah meskipun tidak bisa bergonta-ganti model pakaian seragam, kan tetap peraturan sekolah. Gak bisa kita melanggar, sekolah siapa juga, nanti kan? Kalau misalnya menurut aku sih, selama kita berpakaian rapi, bersih, dan sopan sih menurut aku udah mencerminkan fashion. Nah itu sama ini fashionnya dialihkan ke yang lain seperti kita berprestasi di kelas. Itu kan kayak artinya tujuan fashion tetap ada, gitu kan? Fashionnya, iya fashion akademik. Jadinya lebih ntar bikin fashion baru ntar gitu. Karena ada ya habis ini ya fashion akademik gitu. Iya. Gitu lah pokoknya. Yaudah, gini, udah gitu aja ya. Kayaknya penjelasan kita sudah sedikit menggambarkan daripada apa ya, pikiran kita tentang fashion zaman sekarang, apa itu cantik, dan mungkin bagaimana kita bisa tetap berfashion di kala zaman ini tetap berkembang dan tetap menjadi diri kita sendiri. Mungkin terima kasih ya. Maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang mungkin dari saya sendiri kurang mengenakan untuk bapak sekalian yang cantik-cantik ini. Tapi kan nggak cuma pendapat kita aja ya guys, jangan dibawa hati, cuma disclaimer. Ya, lagi-lagi tetap kebenaran tuh hanya satu. Ya, kita Ya, cabangnya. Kita cabangnya. Udah gitu aja. Terima kasih ya Mbak Intan, Mbak Elvina sama Mbak Veve. Untuk sobat-sobat BJ, nantikan lagi postingan kita selanjutnya. Insya Allah kita akan menghadirkan hal-hal yang lebih baik lagi, tema yang lebih menarik lagi, dan narasumber yang berbeda dan unik lagi. Tetap di sobat BJ.